Perangkat pemroses atau processing device berfungsi memproses instruksi dan data untuk menjalankan program dan aplikasi. Contohnya CPU, GPU, dan chipset. Perangkat masukan input device berfungsi memasukkan data dan instruksi ke dalam komputer. Contohnya keyboard, mouse, scanner, webcam, dan mikrofon. Perangkat keluaran atau output device berfungsi menampilkan hasil pemrosesan data kepada pengguna. Contohnya monitor, printer, speaker, dan proyektor. Perangkat penyimpanan storage device berfungsi menyimpan data dan program secara permanen. Contohnya hard disk drive, solid state drive, flash drive, dan memory card. Jaringan komputer adalah sekelompok komputer yang terhubung satu sama lain untuk saling berbagi data dan sumber daya. Perangkat keras komputer dalam jaringan terhubung menggunakan kabel, sinyal nirkabel, atau kombinasi keduanya. Jaringan komputer memungkinkan perangkat-perangkat keras komputer untuk saling berkomunikasi dan bertukar data. Beberapa peran penting jaringan dalam komunikasi data yaitu untuk berbagi sumber daya, untuk komunikasi, untuk akses informasi, dan untuk hiburan. Perangkat lunak software adalah serangkaian instruksi dan data yang dirancang untuk menjalankan tugas-tugas tertentu pada perangkat keras komputer. Perangkat lunak tersimpan dalam memori komputer atau media penyimpanan lainnya, seperti hard disk drive atau flash drive. Jenis-jenis utama perangkat lunak yang pertama, sistem operasi. Sistem operasi merupakan perangkat lunak dasar yang mengelola seluruh sumber daya komputer dan menyediakan platform untuk menjalankan program aplikasi. Contohnya Microsoft, Windows, Linux, Android, dan iOS. Peran dan fungsi mengatur dan mengontrol perangkat keras komputer seperti CPU, memori, dan perangkat penyimpanan. Mengelola sumber daya yang dibutuhkan oleh program aplikasi. Yang kedua, program aplikasi. Program aplikasi dirancang untuk melakukan tugas-tugas tertentu yang spesifik seperti pengelolaan kata, spreadsheet, pemutar media, game, dan sebagainya. Contohnya Microsoft Word, Excel, Media Player, atau Photoshop. Peran dan fungsinya menyediakan alat dan fitur yang membantu pengguna dalam menyediakan atau menyelesaikan pekerjaan atau tugas dan meningkatkan hiburan, produktivitas, dan efisien pengguna. Yang ketiga, program bahasa. Program bahasa digunakan untuk mengembangkan program aplikasi dan perangkat lunak lainnya. Contohnya Java, Python, dan JavaScript. Peran dan fungsinya menerjemahkan kode yang ditulis oleh programmer ke dalam bahasa mesin yang dapat dimengerti oleh komputer dan memungkinkan programmer untuk membuat program yang kompleks dan canggih. Brainware mengacu pada manusia yang terlibat dalam merancang, mengoperasikan, dan mengelola sistem teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Brainware merupakan elemen penting dalam TIK, ibarat otak yang memerintahkan dan mengendalikan seluruh sistem. Brainware memainkan peran penting dalam memastikan kelancaran dan efektivitas sistem TIK, seperti merancang dan mengembangkan sistem TIK, mengoperasikan dan mengelola sistem TIK, menyelesaikan masalah dan troubleshooting, melindungi sistem TIK dari ancaman keamanan, dan menginovasi dan mengembangkan TIK. Mengembangkan brainware yang berkualitas merupakan tantangan tersendiri dalam era TIK yang terus berkembang. Beberapa tantangan utama yaitu ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya edukasi dan pelatihan, perubahan teknologi yang cepat, dan kesenjangan digital. Untuk meningkatkan kualitas brainware dan mendukung perkembangan TIK secara efektif, diperlukan beberapa solusi konkret seperti meningkatkan edukasi dan pelatihan TIK, memberikan sertifikasi dan akreditasi, membangun ekosistem TIK yang kondusif, meningkatkan akses internet dan infrastruktur TIK, dan mendorong kolaborasi dan kerjasama. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Jaringan ini memungkinkan pengguna untuk saling berkomunikasi, mengakses informasi, dan berbagi sumber daya. Internet terdiri dari berbagai jaringan yang saling terhubung seperti jaringan komputer pribadi, jaringan akademik, jaringan bisnis, dan jaringan pemerintah. Cara kerja internet secara umum. Yang pertama, pengguna. Anda dapat mengakses internet menggunakan perangkat seperti komputer, smartphone, atau tablet. Kemudian ada koneksi.
Perangkat Anda terhubung ke internet melalui ISP, Internet Service Provider, menggunakan kabel, Wi-Fi, atau jaringan seluler. Terus kemudian ada router. Router mengarahkan permintaan Anda ke jaringan yang tepat. Selanjutnya ada server. Server adalah komputer yang menyimpan data dan informasi yang ingin Anda akses. Kemudian ada transfer data. Data ditransfer antara perangkat Anda dan server melalui jaringan internet. Kemudian pengaruh positif internet. Internet menyediakan akses yang mudah ke informasi dan bahan belajar, memungkinkan pembelajaran mandiri dan kolaborasi global. Internet membuka peluang baru untuk perdagangan online, pemasaran digital, dan komunikasi bisnis yang lebih efisien. Internet memungkinkan komunikasi instan dan gratis dengan orang lain di seluruh dunia melalui email, media sosial, atau aplikasi pesan instan. Pengaruh negatif internet. Pengguna internet yang berlebihan dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik dan mental, serta mengganggu aktivitas sehari-hari. Internet penuh dengan informasi yang salah dan menyesatkan, yang dapat mengakibatkan pada misinformasi dan opini yang keliru. Penipuan online, pencurian data, dan peretasan adalah beberapa contoh kejahatan cyber yang dapat merugikan individu dan organisasi. Kecerdasan buatan atau AI adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan mesin yang cerdas dan mampu melakukan tugas-tugas seperti yang dilakukan manusia. AI melibatkan berbagai teknik dan algoritma seperti pembelajaran mesin, pemrosesan bahasa alami, dan penglihatan komputer, yang memungkinkan mesin untuk belajar dari data, memahami bahasa manusia, dan melihat dunia seperti yang dilihat manusia. AI memiliki implikasi yang luas dan kompleks dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Contohnya, AI dapat menyelesaikan banyak tugas yang saat ini dilakukan oleh manusia, berpotensi menyebabkan hilangnya pekerja di berbagai sektor. AI dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan pengawasan dan pelacakan, berpotensi membatasi kebebasan individu. Dalam 10 tahun ke depan, AI diprediksi akan memainkan peran yang lebih besar dalam TIK, dengan beberapa prediksi berikut. Yang pertama, perkembangan AI yang lebih luas dan canggih. Kemudian AI menjadi lebih terintegrasi dan munculnya aplikasi AI baru. Contoh aplikasi AI saat ini dan potensi di masa depan. Yang pertama, asisten virtual. Asisten virtual seperti Siri, Alexa, dan Google Assistant sudah umum digunakan untuk mengontrol perangkat pintar, melakukan panggilan, dan mencari informasi. Di masa depan, asisten virtual akan menjadi lebih cerdas dan mampu melakukan tugas yang lebih kompleks. Terus, berikutnya ada diagnosis medis. AI digunakan untuk membantu dokter mendiagnosis penyakit dengan menganalisis gambar medis dan data pasien. Di masa depan, AI dapat digunakan untuk mengembangkan perawatan medis yang lebih personal dan efektif.